teman-teman semua yang di Amerika. Selamat pagi yang di Asia ikut belajar. Gini, oke. Sudah kenal semua belum satu dengan yang lain? Sudah. Oh ya, keren sih. Oke, thank you. Sudah kenal semua satu dengan yang lain? Ya. Ada yang belum? Ya. Nanti saya kenalan, tapi jangan tanya nomor rekeningnya. Baik, kita mau belajar hari ini. Ya. Apa bahasa Inggrisnya meleng? Apa ya? Meleng apa ya? Bukan. Apa ya meleng? Bukan, meleng itu contoh gini dulu ya. Gini, waktu lagi drive, lagi nyetir, ya, bukan blank spot. Terus tiba-tiba dikit aja ada yang apa ngeliat sesuatu gitu. Meleng. Apa ya? Mana itu? Kenapa? Kenapa? Jangan lihat internet. Tolong yang di rumah bantu jawab. What in English? Ngerti nggak kata meleng? Pak Joni, bantuan dengan Pak. Apa ya bahasa Indonesia meleng juga? Kalau di sini look away sih. Look away. Look away. Look away. Iya, gini ya. Ini, kalau saya cerita ini saya masih miris sampai hari ini. Saya punya teman dokter di Jerman. Ya, dia punya 4 spesialis orang Indonesia. Ya, namanya Dokter Liwaju. Satu hari dia pergi bersama istri dan 2 anaknya. Ya. Jadi mereka tinggal di Jerman. Waktu itu anak pertama perempuan masih umur 6 tahun, anak kedua laki umur 4 tahun. Dia nyetir, mama dengan 2 anak ada di kursi belakang. Ya, saudara, hal simpel terjadi. Maaf, anak yang nomor 2 umur 4 tahun ini, maaf ya, mabuk kali. Terus dia muntah. Wajar nggak sih papa 0? Kalau wajar tidak? Seharusnya. Aduh. Ya, tragis sekali. Mereka kecelakaan. Mama dan anak kedua meninggal di tempat. Tinggal papa dan anak perempuan. Oh, berapa tahun papa ini merasa tertuduh. Tapi bisa kamu disalahkan. Saudara, ini kata meleng. Look away. Satu kali saya punya teman, hal simpel terjadi. Ya, teman saya ini paling apa? Tolong ya, ayo semuanya dengar baik-baik. Ayo telepon, apa nunggu Berry? Oh ya udah, supaya kita konsentrasi ya. Gini orangnya sangat perfeksionis. Suatu hari mereka mau berangkat, harus naik pesawat. Tiba-tiba kelihatan ada satu rambut putih di kepalanya. Sederhana sekali, ini meleng tadi. Uban, ada uban. Nah dia nggak suka. Ya udahlah, ya dia nggak suka. Ternyata rambut satu ini ganggu sekali. Ditarik-tarik nggak bisa. Dia minta tolong anaknya suruh cabut, nggak berhasil juga. Kenapa tadi suruh? Ini boleh nyala? Enggak, di situ peteng. Oh ya, gelap. Buram. Agak kesini. Enggak apa-apa sih di sini buram. Sini gelap. Oke. Saudara dengar kisah ini. Gara-gara uban satu itu mereka terlambat pesawat. 6 orang tiketnya angus. Mahal banget. Jadi harga uban satu itu berapa? Saya punya teman lain lagi. Sangat menjaga wajahnya, pipinya. Nah, 2 hari sebelum berangkat, di apa kok bisul, jerawat muncul. Iya.
Buat berapa orang, ya biasalah. Tapi buat orang ini nggak bisa. Sangat mengganggu penampilannya. Wah, dia pikir cuma sedikit hal kecil saja. Rupanya salah pencet. Ngerti? Jadi apa? Infeksi. Ya, sebelum sampai infeksi ya. Betul. Ya, akhirnya jadi luka yang agak besar. Bukan cuma tanda, masih belum tanda, luka. Wah, dia panik sekali. Bagaimana mau berangkat itu? Nah, saudara, saya tidak tahu kenapa di sosial media saya tulis tema ini. Satu hal yang Tuhan tidak suka, ketika kita sibuk ngurus diri sendiri, sampai kita nggak bisa tahu apa kehendak Papa dalam hidup kita. Nah, itu tadi kata meleng tadi itu. Coba masing-masing kita jujur. Kapan peristiwa terakhir dalam hidup kita? Ada hal sederhana, hal yang simpel. Tapi kita terlalu fokus. Sehingga kita nggak usah ngomong tentang Tuhan dulu. Ternyata ada urusan yang jauh lebih penting dan lebih besar. Tapi karena kita sibuk ngurus satu hal itu, bisa nggak kehilangan kesempatan? Ya. Jawab bisa tidak? Bisa. Bisa. Nah, di sini kita belajar, saudara. Ternyata iblis itu paling suka mengalihkan perhatian kita dari hal yang seharusnya lebih penting, tapi kita dilupui tadi, diajak melihat yang lain yang kurang penting. Dan itu sangat tergantung hidup kita sendiri. Mau fokus yang mana dalam hidup ini? Coba saya minta semua di sini ku jawab. Yang di rumah juga jawab. Operator saya ada 2. Ya. Penting sekali. Mudah atau susah, kita meleng, kita look away karena kata orang. Ngerti maksud saya? Loh, jawab dong. Pernah? Apa kata orang? Nanti orang ngomong apa? Nah, buat orang-orang barat, mereka seringkali cuek. Betul, dengan orang ngomong apa. Tapi orang timur seperti kita, dipikirin orang ngomong apa. Contoh kecil, tapi ini fakta besar. Seharusnya suami istri pengantin baru ini sukacita habis menikah. Tapi gara-gara mau menikah, mendengar kata orang, akhirnya bukan berantem, mikir utang setelah nikah. Ada enggak? Gara-gara orang ngomong, loh kamu menikah kok enggak pesta? Nanti orang ngomong apa? Pernah dengar kisah seperti itu? Nah, ini loh banyak hal, sudah. Ketika kita sibuk dengan urusan diri sendiri, maka kita sulit untuk mengetahui, mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ayo kita belajar supaya dalam hidup ini jangan sampai hal-hal yang penting tapi jadi kacau karena hal-hal yang sepele. Setuju saya ngomong ini? Ayo kita perhatikan apa kehendak Tuhan. Kita lihat contoh di Alkitab. Yeremia pasal 18. Coba Yeremia pasal 18. Lihat Alkitab. Ayat 1. Papa bicara apa kepada Yeremia hari itu? Yeremia 18 ayat 1. Coba kita lihat.
Udah, yang sudah dapat silakan baca. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, Ya. pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Nah, stop dulu. Suatu hari ketemu utama bahasa Inggrisnya. Yeremia 18 ayat 1. Tadi buka enggak? Mana kuncinya? Oh iya. Silakan masuk. Oh iya. Muncul. Ini bayar utang yang lalu ya. Ayo biar lunas. Ya. Udah Yeremia 18 ayat 1. Nah, saudara perhatikan kata segera. Inggrisnya apa? Siapa bahasa Inggris? Kita mau coba nyalakan lampunya enggak yang di situ sakar. Oh malah mati. Oh enggak ada. Oh di situ. Ya, udah aja. Thank you. Udah, saudara kata segera ini penting. Ada nggak Inggrisnya? Cepetan ya bahasa Inggris. Go down. Go down. Bukan. Soon. Go down. Bukan. Bahasa Inggrisnya. Jangan ngarang sendiri. Lihat di Alkitab maksud saya. Bacakan. Dia bacakan. Ya. Yang Ayat 1. Ayat yang 1. satu. Bahasa Inggris ya. The word that come to Jeremiah from the Lord. Ya, and then. 2. Enggak, masih 1. Belum selesai itu. Oh, Oh, habis ya. Oh, bahasa Inggrisnya. Itu ayat 2-nya ya, ayat Oh, pesannya ayat tadi ayat 2. 2. Oh, maaf ya, ayat 2. Yeremia C. Ya, ayat 2. Ayo. Go down. Go down to the potter's house. Oh, go down. Yeah. Iya, go And down. there I will give you my Oke. Ada terjemahan lain enggak? Iya. 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 Atau Herman kamu pindah, suami istri bisa. Ya, salah berdua. Sudah lah, cepat. No, please. Saya minta, Lihat dari cepat. sana. Ayo. Nggak bisa dikontrol. Oh iya. Nah, ayo bawa terjemahan yang lain. Udah Cik, biarin aja. Tolong ibu. Jangan Cik, jangan berdiri. Saya nggak mau ada orang urusan makanan. Tolong duduk dulu, dengar firman. Pak, ayo Pak, dengar firman dulu. Urusan nanti, ayo duduk semuanya. Jangan urusan makanan, saya nggak mau. Nggak, ibu sudah duduk aja dulu. Oke, saya minta semuanya tertib dengar firman. Saya nggak mau. Kesini saudara kita mau dengar firman. Maaf. Duduk, oke? Terima kasih. Ada bahasa Inggris yang lain saya mau bongkar kata segera. Ada yang ngomong ayat 2 jadinya. Immediately. Immediately. Nah itu yang saya tunggu. 18 verse Itu sarannya bersekan. Kata apa di situ terjemahnya? Go down. Go down. Tidak tahu terjemahan apa yang lain. Immediately terjemahan apa? No, saya minta translasinya apa? Kan banyak versi. Oh. Apa di situ? Nah tolong ini penting sudah. Segera. Lihat bahasa Inggrisnya yang punya buka sih punyamu. Semuanya go down. Go down lah. Oh, Di go down di semuanya. sabda go Kalau down. NIV kali ya, mungkin kalau King James beda lagi. Iya coba makin itu. Arise and go down. King James. Rise, bangkit ya. Bangkit lah. Oke, saudara. Jadi Papa Go down. kalau berfirman itu nggak bisa kita tunggu pakai waktu kita. Katakan amin. Amin. Dan ini yang luar biasa. Segera. Saya tanya, Yeremia bisa alasan nggak? Loh, saya tanya bisa alasan nggak? Bisa. Bisa. Apa kira-kira kalau Yeremia seperti kita alasan kita apa? Tunggu, alisku belum betul. Belum maaf, bisa nggak? Bisa. Tunggu, bedaanku belum rata. Tunggu, aku masih gunting kuku. Lu hal kecil loh, saudara. Iya. Ya. Iya atau tidak? Ya benar. Saya harap mulai sekarang setiap kita memperhatikan betapa kurang ajarnya setan. Iya. Menunda-nunda waktu yang harusnya segera, Iya. tapi kita sibuk sendiri. Setuju nggak? Iya. Banyak nggak terjadi hal seperti itu dalam hidup kita? Iya. Banyak. Benar, banyak.
Ini loh saudara, went down. Ya, tidak ada kata segera ya. Go down, went down. Oke. Saudara jangan main-main. Iblis seringkali buat kita melek, look away. Perhatian kita nggak fokus. Sekarang kita buka Wahyu 12 ayat 12. Wow, ini lebih menakutkan lagi. Ternyata antara kita dengan setan, kita jauh lebih goblok, saudara. Setan, Wahyu 12 ayat 12. Setan itu jauh lebih pintar. Ada apa? Baca. Sudah, bahasa Indonesia dulu, Wahyu 12 ayat 12. 1, 2, 3. Karena itu bersukacitalah, hai Hai surga, surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalam Nah, itulah kita yang diam di surga. Amin, bersukacita. Tapi baca. Ya celakalah kamu, hai bumi dan laut. Kenapa bumi dan laut celaka? Karena iblis telah turun kepada bumi dan laut dengan keramaian yang besar. Ini alasannya. Kalimat terakhir. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah Karena singkat. setan tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ini berbahaya buat gereja Tuhan. Ayo kita mikir jujur. Saya percaya semua kita, ya semua kita. Maaf, setua apa umur kita? Umur berapa kakaknya Tante Jerry? 82, 81. Ada yang lebih tua dari 82 di sini? Nggak ada. 28. Oke. Nah, setua-tuanya kita, kalau kita melihat firman ini, saya mau tanya, pernah nggak kita dikejar deadline? Ngerti? Pernah nggak? Ayo jawab dong. Sering ya, dikejar. Harus selesai. Besok pagi jam 7. Nah, ini jam 2 pagi nih. Kurang 5 jam lagi. Harus selesai. Kira-kira kalau kita mendapat waktu yang singkat, deadline-nya kurang berapa jam lagi, harusnya kita bagaimana? Buru-buru. Tegang. Sekarang, saudara, biarlah mulai hari ini setiap kita menyadari. Jujur jawab pertanyaan ini. Berarti antara gereja Tuhan yaitu kita dengan si kunyuk si setan itu, siapa lebih kenal waktu? Si kunyuk. Bayangkan. Pernah dengar kata lembur, overtime? Ya, Sering. Kerjaan. Saya harap semua kita yang belajar hari ini, baik yang di LA sini maupun yang ikuti di rumah, jangan main-main dengan waktu Tuhan. Dalam dunia lalu lintas, orang yang berkendaraan, saudara pernah sadar, meleng 1 detik itu fatal. Fatal. Menang 1 detik, oi Pak Gembala baru datang. Keluarga nggak ikut? Oh enggak. Oh, pasti yang baru datang suruh terjemahkan, nah minum dulu. Saudara, 1 detik, ayo kita jujur. Buat kita manusia, mendengar kata 1 detik, seringkali kita remehkan atau kita pentingkan. Seringkali cuma 1 detik saja. Ketika pertama kali saya meluluskan seorang anak kami yang jadi pilot, itu saya kaget dia menjelaskan kepada saya. Hanya ada 2 profesi di dunia ini yang dituntut untuk dalam waktu enggak cuma 1 detik, sepersekian detik harus bisa make decision. Itu profesi pilot dan dokter yang mau operasi.
Saya terjemahkan. Gimana dia? Coba ya, maaf. Saya ulang. Buat seorang pilot dan buat seorang dokter yang mau operasi, ketika kondisi pesawat cuaca buruk dalam keadaan seperti itu, atau seorang dokter yang sedang menghadapi pasien yang kritis, mungkin nggak coba lihat buku manualnya ini bagaimana? Ayo, mati dulu nih pasien dan pesawat bisa celaka. Maka itu ketika anak saya ini lulus jadi pilot, saya belajar ini. Pilot itu dituntut dalam waktu sepersekian detik, bukan 1 detik loh, sudah sepersekian detik. Apa putusan? Saya harap dengan konsep ini masing-masing kita bisa belajar. Kalau setan bisa lebih tahu waktu yang Tuhan kerjakan, maka itu antara mereka dengan kita, siapa yang berani kerja lembur atau overtime? Si Kunyo. Setan lebih tahu kerja lembur. Karena kita nggak tahu waktu Tuhan, maka itu kita sering santai. Kembali. Apa yang harus dipikirkan seorang pilot ketika dia membawa sekian ratus penumpang dan dalam kondisi yang darurat? Coba, ini hal kecil tapi akibatnya fatal. Kalau pilot itu terlalu egois, sedang mikir keluarganya sendiri, bahaya nggak untuk ambil keputusan? Nah, egois itu kejahatan besar buat Tuhan. Saudara, ayo, ketika situasi yang sudah seperti ini keadaannya, biarlah kita lebih serius mengerti kehendak Tuhan. Amin. Amin. Jadi Yeremia bisa alasan, nantilah Tuhan, aku menyelesaikan ini dulu. Kisah Rasul pasal 8. Coba carikan saya ayat berapa itu ya, perikop mana? Ketika Filipus menginjili Menteri Keuangan Kerajaan Ethiopia, dan di Kisah Rasul 8 itu pertama kali Injil masuk Afrika di Ethiopia. Ya, ayat berapa? Kisah 8 ayat berapa? Perikopnya coba tolong saya. Tolong Filipus. Sida itu Filipus ayat berapa? 5. Ayat 5. Betul? Ya. Ayat Coba baca ayat 5, Kisah Rasul 8. Ini ketaatan Filipus luar biasa. 1, 2, 3. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria. Oh, bukan. Bukan. Coba bawa lagi. Ayat 26. 26. Terima kasih. Ayat 26. Coba lihat ya. Ayo kita baca Kisah Rasul 8 26. Ya, 1, 2, 3. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Ya, terus? Jalan itu jalan yang sunyi. Saudara perhatikan. Tidak dijelaskan Filipus sedang apa. Tapi tiba-tiba ada perintah. Pergi kamu ke sebelah selatan. Ambil jalan yang turun ke Gaza dari Yerusalem. Saudara luar biasa. Filipus nurut. Dan yang aneh, jalan itu apa? Sunyi. Logika kita. Biasanya kalau kita disuruh sesuatu tempat tapi jalan itu sunyi, kira-kira kita mikir apa dulu?
serem, takut, apalagi ngeri, nggak berani, nggak yang suka shopping, nggak bisa belanja. Maaf, karena sepi. Tapi Filipus nurut. Ini luar biasa. Dalam waktu yang singkat, dia bertemu dengan seorang bendahara kerajaan Ethiopia. Dan Tuhan menyelamatkan dia. Nanti baca di rumah kisahnya itu. Tidak terganggu ya sayang? Saudara, maka itu dalam hidup ini. Dalam hidup ini saudara, banyak sekali waktu yang kita buang dengan sia-sia. Setuju saya berkata ini? Ya, amin. Ketika kita sibuk hanya mikirkan diri sendiri. Saya beri contoh lagi. Apa yang dialami seorang istri kalau suaminya dalam semua konsep hidupnya itu mewakili mamanya? Coba renung. Tolong yang di belakang tenang dulu, dengar ya. Ayo jawab. Apa yang terjadi bagi satu keluarga, khususnya seorang istri, kalau suaminya dalam semua kesibukannya selalu mewakili mamanya? Kacau. Kacaunya bagaimana? Iya, berantemnya karena apa? Penting ini saudara. Ikut campur, kurang jelas. Bisa jealous ya. Bisa jealous. Oke, bukan cuma jealous. Anak mama. Anak mama. Apa? Belum jelas. Memang ini anak mama. Maka itu kalau saya konseling pranikah dan ketahuan salah satu itu anak mama, jangan dikawinkan. Menderita nanti yang jadi menantu si mama. Anak mama itu cocoknya kawin dengan mamanya sendiri. Lu setuju nggak saya ngomong ini? Ya benar. Make sense ya? Make sense. Loh, ini penting. Compare. Suami apa? Compare. Selalu membandingkan. Ini celaka. Jadi dikit-dikit, loh, kok kamu gak kayak mamaku? Ya. Loh, betul tidak? Dikit-dikit bandingkan, kok kamu gak kayak mamaku? Lalu istrinya jadi apa? Kesel, sakit hati. Karena suaminya sibuk ngurusin mamanya. Ini salah satu bentuk si jahat, si setan itu mengalihkan perhatian kita untuk tidak fokus pada kehendak Tuhan. Berbahagialah setiap kita kalau kita bisa menemukan apa saja. Maaf, saya pakai istilah bahasa Inggris bagi kita yang di sini lebih mudah, obstacle. Tahu kata itu? Sandungan-sandungan, halangan-halangan yang membuat kita sulit fokus dan konsentrasi pada kehendak Bapa di surga. Temukan itu. Oh, berbahagialah Tuhan dan sukacita besar atas saudara dan saya kalau kita bisa mengenali stumbling block apa, halangan apa yang membuat kita nggak bisa mengerti kehendak Tuhan dengan segera. Tadi satu hal yang kita harus selalu ingat, mudah atau susah ini bukan untuk Tuhan saja, untuk apa saja. Kita dapat perintah,
Yang mau baru datang. Ayo, Rocky, cepat duduk. Berfirman. Dengar ya. Ada kata. Cuma 5 huruf kalau dalam bahasa Indonesia. Ini nggak urusan dengan Tuhan. Antara kita dengan sesama. Suami dengan istri, istri dengan suami. Anak, adik, kakak, orang tua dengan anak. Teman. Ya. Dapat perintah, terus kita ngomong nanti. Bisa tanya, sering mudah atau susah mengatakan nanti? Sangat mudah. Sangat mudah. Apa bahasa Inggrisnya? Bukan late, no. Procrastination. Panjang sekali. Nanti, oh ya, penundaan. Nggak, kata aja. Kalau kita disuruh orang, later. Ya, oh sama 5 huruf juga. Later, nanti. Ayo kita jujur. Sering nggak kita berkata begitu pada Bapa di surga? Ya. Kalau kita menemukan kata itu sering muncul di hidup kita, ketika Papa ngajak kita berjalan melangkah dengan Dia, ayo kita bertobat hari ini. Jangan pernah berkata nanti Tuhan, later Lord. Salah satu cara saudara dan saya bisa mengenali perjanjian baru, ya, salah satu cara. Tapi ini cara yang sangat hebat. Saya beri 2 contoh di perjanjian baru. Ketika pertama kali Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anak dan keluarganya, maka dia nggak layak jadi murid. Nah, memang terjemahnya salah. Kata membenci sebenarnya nggak boleh dipakai. Itu harusnya Tuhan Yesus sedang mengajar kita dengan sistem militer. Ya, tidak semua kita pernah jadi anggota militer, tapi mungkin ada, saya tidak tahu, maaf kalau ada. Seorang prajurit di negara mana saja, nah ini yang unik saudara. Semua negara, sistem politik, pendidikan, keuangan, kesehatan, beda atau sama? Beda. Tapi semua bangsa dan negara di dunia, kenapa? Sistem militer itu sama. Sadar nggak itu? Ini luar biasa. Mengapa sistem yang lain beda, tapi yang sistem militer? Semua negara di dunia sama, jenjangnya, pangkat-pangkatnya sama. Lu ya atau tidak? Ini harus kita ketahui. Itu heran sekali. 3 hari yang lalu salah seorang anak rohani saya baru pulang dari pendidikan, ya, kemiliteran di Perancis. Dia tugasnya di Nunukan, Kalimantan Utara. Waktu saya mengikuti kegiatan dia selama di Perancis, luar biasa. Nah, dia dapat nilai cukup bagus. Nah, ketika dia tiba di Jakarta, dia kontak, saya bilang, wah luar biasa. Saudara, sistem militer. Semua prajurit, saya nggak tahu bahasa Inggrisnya, hanya punya 2 kata. Kalau komandan memerintah, siap laksanakan. Yes, sir. Yes, sir. Boleh? Siap laksanakan komandan. Izinkan tengok istri melahirkan. Ayo, boleh tidak? Nggak boleh. Boleh. Bahkan nggak boleh. Boleh tapi dipecat. Nggak boleh namanya. Bahkan ayah meninggal, tidak ada alasan, izin menguburkan bapak. Nah, itu perintah perjanjian baru. Tuhan Yesus menggunakan sistem militer. Jadi kata membenci bukan berarti nggak suka. Kamu lebih nurut siapa? Istrimu, papamu, atau aku, komandan? Ngerti? Begitu pula firman.
Begitu pula firman ketika murid-murid mengusir setan, setannya nggak pergi, lalu mereka datang kepada Tuhan Yesus, Guru, kenapa kami mengusir setan, setannya nggak pergi? Lalu Tuhan Yesus berkata, oh yang jenis ini nggak bisa kamu usir kalau tidak dengan doa dan puasa. Nah maaf, banyak gereja tidak meneliti konsep militer di ayat itu. Sehingga mereka cuma doa dan puasa yang bentuknya tidak makan dan tidak minum saja. Salah. Firman itu Tuhan Yesus pakai sistem militer. Pernah dengar istilah konsolidasi? Ada kata retreat. Ketika pihak musuh makin kuat persenjataannya, makin kuat tentaranya, maka komandan yang ada di sebelah sini harus mengajak prajuritnya mundur sebentar. Untuk apa? Ayo, untuk apa? Coba kita belajar. Buat rencana. Iya, buat rencana. Ayo yang lain mikir. Suara kayak nggak bisa. Iya, ngatur siasat. Apalagi? Atau strategi. Iya, apalagi yang lain yang ikut mikir. Ayo, saudara. Saya ini kalau Kobel itu ngajar begini. Ayo ikut mikir. Lihat permainan musuh. Iya, melihat kekuatan musuh. Ayo, ini penting. Jaga-jaga. Observasi. Cari kesempatan. Cari kesempatan, meneliti. Apalagi ketika kekuatan musuh bertambah. Kalau komandan perang prajurit ini tidak mengajak prajuritnya untuk mundur sebentar, paling tidak ada 3 hal yang dilakukan oleh komandan ini. Informasi tentang kekuatan musuh dan persenjataan. Betul tidak? Ya. Ya. Kedua, buat strategi. Bagaimana cara menyerang? Nomor 3, pasti pesan. Komunikasiku dengan kalian jangan putus. Cara coba jawab pertanyaan saya. Sehebat-hebatnya persenjataan kelompok kita dalam peperangan, tapi kalau kita putus komunikasi dengan komandan, kalah. Nggak ada gunanya persenjataan yang canggih. Karena kita nggak akan tahu musuh nyerangnya dari mana. Nah, ketika ayat itu nggak dipakai dengan sistem militer, akhirnya banyak gereja bodoh. Hanya sekedar doa dan puasa, nggak makan, nggak minum, tapi tetap budek dan kopok. Ngerti kata itu? Tetap tuli, nggak dengar informasi apa-apa, nggak tahu situasi, nggak tahu strategi. Karena cuma nggak makan, nggak minum. Padahal maksud Tuhan, jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Aku akan beri perintah kamu. Aku akan beritahu informasi tentang musuh. Aku akan atur strategi untuk kamu. Jadi buat Tuhan, doa dan puasa itu bukan masalah nggak makan, nggak minum. Ya, ya. Yang betul adalah begitu sibuknya kita dengan Tuhan, komandan perang kita, sampai kita lupa makan, lupa minum. Ya. Ini yang Tuhan cari di antara kita. Untuk mengerti kehendak Tuhan. Hari ini tanggal 17, tapi di Indonesia sudah tanggal 8. Kemarin istri saya ada di Nabire. Ya, kemarin istri saya dengan anak-anak di sana mensyukuri 29 tahun pelayanan pendidikan kami di Nabire. Nah, saya bersyukur karena saya sudah mendelegasikan pelayanan kepemimpinan biar mereka ngurus. Nah, semua yang Tuhan kerjakan lewat kami selalu karena Tuhan bicara. Komandan ini memberi instruksi, harus begini, harus begitu. Kapan kami suami istri masuk Nabire? Kami masuk Nabire tanggal 18 Agustus tahun 93. Waktu itu kami tinggal di Wamena dan ada undangan untuk pelayanan ke Freeport. Tahu ya, PT Freeport Mas itu di Timika. Nah, kami harus keluar dari Wamena itu ke Jayapura. Ya, karena nggak
nggak ada pesawat, Wamena langsung timika. Begitu, waktu itu belum ada handphone, jadi nggak bisa kontak. Ternyata begitu kami landing di Jayapura, panitia yang jemput kami berkata, Pak, ternyata pelayanan di Tembagapura batal karena ada kerusuhan di sana. Wah, terus kemana? Nah, ini saudara ini berkata, bagaimana kalau Bapak kena bire saja? Nah, saya itu tidak suka ke tempat baru karena harus mulai yang baru lagi. Yang di Wamen aja belum selesai. Tapi luar biasa. Istri saya merasakan damai sejahtera juga. Rupanya Tuhan nyuruh kita kena bire. Ya sudah. 3 hari waktu untuk ke Tembagapura, ke Freeport, dipindahkan ke Nabire. Dan ternyata sudah Tuhan bekerja luar biasa di Nabire sampai hari ini. Begitu kemarin keluarga besar kami di Nabire Manokwari mensyukuri 29 tahun. Semuanya karena Tuhan bicara, Tuhan bicara, Tuhan bicara. Ayo. Mana saudara? Kenapa? Saudara, luar biasa Tuhan bekerja. Maka itu hari ini mari masing-masing kita serius. Tadi saya masuk, maaf saya cuma cerita. Banyak yang tanya, loh kok sudah balik lagi? Katanya Agustus. Iya, kok sudah balik lagi? Ya, terus kaget lagi nanti 21 saya akan ke Amsterdam dulu, terus 31 balik lagi ke sini. Ya, tanggal 8 balik ke Indonesia. Agustus, 22 Agustus sampai ke sini lagi. Karena ada retreat di mana? Corona. Iya, bukan. ICC. Forest Fall. Itu tanggal 23, 24, 25. Lalu minggu depannya awal Agustus tanggal berapa? 3 September. Oh iya, sorry, awal September 31 Agustus sampai tanggal 2 September retreat di Tulsa, Oklahoma. Tanggal 2 saya harus balik ke Indonesia lagi. Karena ada pernikahan tanggal 5 September. Saudara, kenapa Tuhan bisa mampukan saya seperti ini? Gara-gara Wahyu 12 ayat 12. Awal 80-an Tuhan mewahyukan saya ayat itu. Saya nangis, saya minta ampun, saya bertobat. Karena apa? Ini loh perbedaan kita yang paling besar dengan si setan itu. Jangan anggap enteng. Kalau sempat ketemu setan, kalau sempat mau saya dicari dulu ya. Jadi coba tanya, setan, ngantuk itu apa? Kira-kira setan jawab apa? Gorengan opo itu? Karena setan nggak tahu ngantuk, betul? Apalagi tidur. Jadi setan itu lembur terus. Lah kita ini perlu istirahat enggak? Bayangkan, kurang istirahat kepala pusing. Betul enggak? Nanti kurang ini, kurang itu. Saudara pernah sadar enggak? Saya ambil contoh. Sesingkat-singkatnya kita istirahat dengan 3 jam. Kurang itu untuk tubuh normal. Tapi percaya, dalam 3 jam itu setan sudah bisa merusak banyak negara. Lu pikirkan itu. Maaf ya, jangan diikuti, nggak usah diikuti. Cuma tadi karena banyak yang tanya. Gara-gara ayat itu, ayat Wahyu 12 ayat 12, saya itu pernah berkata begini kepada Papa. Papa, kalau boleh, saya tidak sakit, walaupun tidak tidur, saya mau. Karena saya gregetan dengan setan itu. Lu ngerti nggak? Nah, maka itu banyak orang tanya kepada saya, saudara, Kodet tolong tunjukkan kok, Kontum makan vitamin apa, suplemen apa? Ya saya jawab,
suplemen buatan farmasi mana bisa membuat orang seperti ini? Ngerti nggak maksudnya? Oleh kemurahan Tuhan nggak pernah jet lag juga. Gara-gara ayat ini. Sebisa mungkin Tuhan. Nggak apa-apa biarin. It's okay. Dulu kita juga kayak mereka, cuma kita lupa. Lo betul tidak? Begitu, jangan sekali-kali pernah berkata, kamu kok nakal sekali. Tutup mulut saudara. Lalu ngomong apa? Begini, nah kamu sedang eksperimen apa lagi ini? Oh enggak, amin. Amin. Jadi anak nakal itu kata yang salah. Itu sedang eksperimen. Betul? Bukan. Biarkan, kita lihat aja. Kecuali kalau mereka melakukan hal yang berbahaya. Nah itu Pak. Jadi kenakalan itu wajar. Siapa yang setuju dengan saya? Kalau saudara, ini kalimat berikut. Kalau saudara ingin anakmu diam, kasih COVID-19. Jadi anak diam itu kalau Sakit. Bapaknya nakal, gimana? Setuju ya? Jadi anak yang suruh diam itu kasih penyakit, pasti diam-diam. Oma-oma, opa-opa, dia bilang, cucu kok nakal sekali, kayak siapa itu? Jangan ngomong gitu, stop. Tanya, kamu sedang eksperimen apa lagi? Anak eksperimen itu jadi jenius sebenarnya. Betul ya? Biarin, tidak apa-apa. Oke? Yang baru dengar hari ini, cepat punya anak lagi. Wah, kenapa itu ya? Supaya pintar didiknya. Oke, saya lanjut. Jadi sekarang meleng, kata ini ya, sedikit aja. Sepersekian detik. Siapa pernah dengar kisah yang menyedihkan ini? Hanya ada 2 kali peristiwa di dunia ini pilot bunuh diri, itu jahat sekali. Yang pertama, bukan pesawat, apa itu? Anaknya SQ, Silk Air, yang jatuh di Palembang. Masih ingat ya? Di Sungai Musi, itu pilotnya bunuh diri. Dan di dalam pesawat itu ada 1 anak saya namanya Aryo. Dan waktu itu dia itu mau berangkat sekeluarga, istrinya dengan 2 anaknya. Nggak tahu bagaimana si suami ini sudah tiba di Cengkareng. Biar aku berangkat dulu, nggak tahu ada urusan apa. Jadi istri anaknya pulang, belum sampai rumah dengan berita Silk Air itu meledak. Setelah diselidiki ternyata pilotnya bunuh diri. Yang kedua, Jerman Air. Waktu bawa pulang pelajar dari Barcelona ke Frankfurt atau Hamburg, pilotnya bunuh diri. Itu lebih sadis. Karena ketika co-pilotnya ini keluar untuk kencing, dia kunci kokpit. Maka itu ketika pesawatnya menungkik, nggak sempat buka. Nah, kenapa saya ceritakan ini? Dan tadi saya beritahu, peranan pilot dan dokter itu diperlukan waktu sepersekian detik harus bisa ambil keputusan. Nah ini pilot ini egois, dia hanya memikirkan diri sendiri. Saya percaya semua kita mendengar kata ini akan maki-maki kepada pilot. Tapi izinkan saya berkata, bisa nggak sikap itu terjadi di hidup kita? Ya, saya tanya. Bisa. Mengerikan. Siapa dengar kabar berapa bulan yang lalu di Jakarta ada papa, mama dan 2 anak bunuh diri lompat dari atas sambil diikat? Bukan soal utangnya ini masalahnya. Inilah keegoisan orang itu. Dan itulah cara setan bekerja. Bisa dengan cara macam-macam. Ada dengar kasus di Malang berapa tahun yang lalu, mama yang kecewa dengan suaminya
4 anaknya dikasih racun, mati semua, mamanya bunuh diri juga. Wih, di Malang itu gempar waktu itu. Hanya kiranya dengan contoh-contoh ini masing-masing kita belajar. Iblis selalu bekerja di situasi, di bagian hidup kita yang hanya mementingkan diri sendiri. Ya. Begitu setan tahu ada yang mementingkan diri sendiri, di situ setan bekerja. Kenapa orang yang egois hanya mementingkan diri sendiri? Setuju saya katakan kalimat ini, dia nggak peduli orang lain. Betul atau salah? Ini dia. Jadi jangan salahkan setan. Memang itu cara kerja mereka. Ayo kita salahkan diri sendiri dan bertobat. Keegoisan itu area yang setan paling suka. Maka itu kenapa Tuhan Yesus pernah berkata begini, barang siapa tidak mencintai nyawanya, dia akan mendapatkan kehidupan. Tapi barang siapa mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Itu firman aneh. Ternyata ini penyebabnya. Kalau kita egois, ternyata yang mati bukan cuma kita sendiri. Itu tadi. Pilot egois, dia bunuh berapa banyak orang. Dan setan selalu bekerja dalam keegoisan. Ayo hari ini kita mulai menyadari. Nanti renungkan lagi ya Yeremia 18 ayat 1 dan 2 tadi. Segera aku akan bicara kepadamu ya. Pergi ke rumah tukang periuk. Saya akan akhiri dengan pasal itu. Coba kembali ke Yeremia 18 lagi. Nah, ayo kita bongkar. Kalau Yahweh Tuhan berfirman kepada Yeremia, ya, segera kamu pergi ke rumah tukang periuk, sebab di sana aku akan mendengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Boleh nggak saya berlogika gini? Oh, di rumah tukang periuk ada fellowship, ada kebaktian keluarga. Boleh nggak? Lalu saya tanya, cepat jawab. Karena ada, aku mau bicara kepadamu. Ya. Tapi ternyata nggak ada. Coba lihat ayat 3. Apa jawab, apa sikap Yeremia? Baca, 1, 2, 3. Lalu pergilah aku Ayo ke yang rumah kuat, ulangi. 1, 2, 3. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Terus, Apabila apabila cepat. Bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Stop. Ada khotbah nggak di rumah tukang periuk? Belum. Saya jawab, ada khotbah? Tidak. Lalu kapan Tuhan memperdengarkan perkataan-perkataannya kepada Yeremia? Seperti ayat 2. Tolong baca ayat 2 yang baru datang supaya tahu. Ayat 2. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, Ya. di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataan Nah. kepadamu. Yeremia pergi. Setelah kita baca, ada khotbah nggak? Ada yang baca Taurat nggak? Tidak. Jangan ada alasan di antara kita. Aku kok susah dengar suara orang, suara Tuhan. Banyak nggak orang Kristen bertanya gitu? Kok susah aku dengar suara Tuhan? Ya. Banyak. Nah, yang sering bertobat karena saudara sering dengerin gosip. Betul? Kalau telinga kita hanya pasang untuk gosip, kata orang, kata siapa, otomatis kita budek dengan suara Tuhan. Ya. Betul toh? Maka itu kenapa firman Tuhan susah dihafal, tapi firman mama mertua hafal langsung. Karena firman mama mertua diberi tempat khusus.
diulang-ulang perkatakan Taurat itu dan renungkanlah siang dan malam. Ya, karena firman Mama Mertua diulang-ulang, direnungkan. Jadi kalau kita lebih sering mendengar kata orang, gosip, berita-berita yang enggak, otomatis kita enggak akan bisa dengar Papa kita bicara kepada kita. Lalu di mana firman Tuhan itu? Lihat ayat berapa? 6. Nah, enggak setelah tadi 6 ya. Coba baca 6. 5 ya, 5. Datanglah firman Tuhan. Nah, sebentar Pak Joni. Kemudian datanglah firman Yahweh kepada Yeremia. Lanjut, Pak Joni. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Ya. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Nah, jadi firman tidak didengar audible. Tahu kata audible? Lewat telinga. Ada suara. Enggak. Yeremia hanya melihat sebuah keadaan. Tukang periuk itu ngerjakan tanah liatnya, rusak. Enggak dibuang. Dibuat lagi, tapi jadi bentuk yang lain. Itu firman. Jadi saudara kalau ingin mendengar suara Tuhan, jangan menanti, ayo anakku, nggak usah begitu. Lari kita. Dengan banyak cara, Papa bisa bicara kepada kita. Ya. Yang sudah punya anak, ini pengalaman saya. Ketika kita lagi santai, lalu kita lihat anak-anak kita sedang main, bisa nggak Tuhan berbicara? Bisa. Satu kali saudara, kejadian sudah lama ini di kota Kudus. Hamba Tuhan, tim kami, ya, wakil saya itu ayahnya meninggal. Saya datang melayat di rumah duka. Nah, keluarga saudara ini anaknya 3 lahir di Papua. Walaupun orang Jawa nggak bisa bahasa Jawa karena lingkungan. Nah, ada kakaknya yang punya anak juga lahir di Kudus, jadi bahasa Jawa. Lalu ada satu kakak lagi tinggal di LA, sampai hari ini masih ada. Anaknya pakai bahasa Inggris. Nah, ini mereka ini cucu-cucu yang meninggal ini masih kecil-kecil. Saya tuh ngeliatin, saudara percaya nggak? Yang 2 pakai bahasa Indonesia, yang lain juga pakai bahasa Jawa, yang lain pakai bahasa Inggris. Nyambung. Lu bisa bayangkan nggak? Itu bahasa anak-anak. Nyambung. Mereka bisa tertawa kejar-kejaran. Saya tuh nguping, ini ngomongnya bagaimana? Lu percaya nggak itu anak-anak? Ya sudah. Waktu saya melihat itu, Roh Kudus bicara kepada saya. Nggak perlu kita mendengar Tuhan bicara langsung pakai bahasa yang kita mengerti. Ada banyak bahasa kita nggak ngerti. Di satu kejadian Tuhan bisa bicara kepada kita. Asal kita nggak meleng tadi itu, tetap fokus, tetap fokus. Maka itu salah satu lagu yang saya suka. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Itu saya suka. Karena apa? Jangan doa yang macam-macam. Kalau kita doa, kalau Tuhan jawab doa yang seperti itu, memahami pikirannya, mengerti hatinya. Hidup ini bisa miring-miring enggak? Saya tanya, bisa miring-miring enggak? Bisa. Enggak. Memahami pikirannya dan mengerti hatinya. Yang kedua, ku ingin mendengar suaramu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencanamu. Itu lagu doa saya. Hanya ingin mendengar suara. Beri waktu, saudara. Beri waktu. Jangan bilang nanti ya Tuhan. Saya percaya semua kita sebagai orang tua. Suka enggak? Kalau kita merintah anak kita, nanti Pak, nanti Pak. Jawab, suka enggak? Loh, kok iya? Ya enggak suka, kok iya? Gimana sih? Betul enggak suka? Ayo hari ini
Kita perhatikan. Terakhir. Efesus 5:17. Biarlah firman ini menjadi peneguhan buat kita semua. Nanti kita makin mengerti hati Tuhan. Enggak, Efesus 5:17. 1, 2, belum. Efesus 5:17. 1, 2, 3. Sebab itulah jangan bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Simple. Buat Bapa di surga, orang bodoh di matanya itu bukan karena nggak sekolah. Buat Papa, orang bodoh itu cuma satu kriterianya. Kalau enggak blek dan nggak ngerti kehendak. Catat. Nah itu Papa minta usahakan supaya kamu ngerti kehendak Tuhan. Bahasa Inggrisnya apa coba? Bacakan. Apa yang sudah dapat? Thoughtless. Apa? Thoughtless. 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 Ya, apa terus? Foolish. Foolish. Oke. Apa lagi? Ada yang baca? Silakan. Nggak mau diajar, bodoh. Apa? Iya. Nah, therefore you not be foolish. Ya, terus? But understand what? The Lord's will. Nah, the Lord's will. Apa kehendak Tuhan? Jadi itu yang Tuhan minta di antara kita untuk sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati. Jangan bodoh. Enak nggak dikatain bodoh? Enggak. Sangat tidak enak. Tapi hari ini, ayo hati-hati dengan meleng tadi ya. Dialihkan perhatian kita sehingga kita tidak bisa konsentrasi. Jadi perenungan kita, hati-hati yang suka berkata nanti, hati-hati. Ayo kita serius. Saudara percaya HP kita bisa menyelewengkan waktu Tuhan untuk kita? Ya. Sangat bisa. Sangat bisa. Nanti. Bahaya sekali. Mari kita tenang sebentar. Nanti saya minta Pak Gembala, Pak Semi, kan cuma tutup dalam doa, ingin bicara apa sampai. Yang di rumah juga, ayo kita merenung. Jangan main-main dengan waktu yang singkat ini. Ayo kita usahakan selalu mengerti kehendak Papa. Sekarang yang di belakang tenang dulu, yang baru datang maaf. Maaf, saya minta tertib. Oke, Ibu duduk aja Ibu. Dari tadi Ibu goyang terus, maaf. Ayo semuanya, saya nggak mau main-main. Masing-masing kita urusan dengan Tuhan. Temukan kebodohan kita dalam hidup ini. Temukan kebodohan-kebodohan kita di hadapan Tuhan. Karena kita seringkali sibuk untuk hal-hal yang gak penting. Jangan main-main dengan waktu yang singkat ini, saudara. Kalau firman Tuhan menegur kita masih suka santai, nanti. Adakan pertobatan yang total di hidup kita masing-masing mulai hari ini. Kita harus malu kalau setan lebih pintar tahu waktu Tuhan. Saya silakan maju di sini. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara kita bisa bangkit berdiri di hadapan Tuhan.
kita taruh tangan kanan kita di dada kita. Bapa, di dalam nama Yesus, pada malam hari ini ya Tuhan, sungguh suatu waktu yang sangat berharga dalam hidup kami ya Bapa. Apabila kami dapat duduk sebagai satu tubuh Kristus di tempat ini, dan waktu yang indah di mana kami dapat mendengarkan kembali suara-Mu ya Tuhan. Tuhan, malam ini kami mau membuka hati kami dan mau biarlah Roh-Mu yang kudus boleh membuat kami menjadi jujur kepada Tuhan, bahkan kepada diri kami sendiri, bahwa ada banyak kali Tuhan di hadapan-Mu kami begitu hidup hanya untuk memperhatikan kehidupan kami sendiri, kebutuhan kami, masalah kami, dan segala sesuatu yang hanya berhubungan dengan diri kami saja ya Tuhan. Tapi malam ini Tuhan mengingatkan setiap kami untuk tidak lagi hidup egois. Dan bahkan Tuhan, kami harus memohon ampun dosa kepadamu ya Tuhan. Kalau ada banyak kali Tuhan, kami menaruh Tuhan di urutan mungkin bukan lagi kedua, tetapi urutan yang selanjutnya. Di malam ini Tuhan mengingatkan kami, Tuhan terlalu baik buat kami. Ada kalanya kami tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia dalam hidup kami. Malam ini Tuhan, selama Tuhan masih memberikan kami waktu, selama Tuhan masih mengasihi kami, menegur kami dengan kasih-Mu ya Bapa, adalah bagian kami untuk memberikan respon yang proper kepada Engkau ya Tuhan. Bapa, ampuni segala kelemahan pelanggaran kami, segala sesuatu yang kami lakukan baik dengan sengaja maupun yang tanpa kami sadari sekalipun. Ampuni setiap kami ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, biar malam hari ini sesuatu terjadi di dalam hati kami, sesuatu terjadi di dalam alam roh ya Tuhan. Dan kami berdoa bersatu hati di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, biarlah malam ini ada pertobatan kami hidup di hadapan Tuhan. Bukan lagi kami hidup untuk memperhatikan segala sesuatu tentang kami ya Tuhan, tetapi boleh kami Tuhan menaruh Tuhan sebagai yang pertama dan sebagai yang utama dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami belajar Tuhan untuk hidup di dalam misi daripada Tuhan. Kami harus menaruh hidup kami di mana hati Tuhan berada. Hati Tuhan berada kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Hati Tuhan berada di dalam dunia ini yang sedang semakin jauh, setiap hari semakin jauh daripada Engkau ya Tuhan. Karena itu Tuhan, waktunya sudah dekat ya Bapa. Dengan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, ajar kami ya Tuhan untuk tidak lengah. Ajar kami untuk tetap fokus dan memperhatikan hidup kami. Karena seperti apa kata firman-Mu ya Tuhan kepada Yeremia, walaupun Tuhan tidak ada secara audible khotbah di rumah tukang periuk, tetapi jika kami boleh memperhatikan setiap hal, tidak sibuk dengan segala sesuatu, handphone dan lain-lain, tapi kami boleh memperhatikan segala sesuatu, Tuhan bisa bicara dengan kami setiap saat ya Bapak. Karena itu dari Yeremia 3 ayat 6-12 merupakan pernyataan isi hati Tuhan buat hamba-Mu. Karena itu kami belajar malam hari ini Tuhan. Dengan kami duduk diam, memperhatikan firman Tuhan, mendengar bahkan firman Tuhan, kami tahu hidup kami sedang diubah oleh Tuhan. Malam hari ini kami mau membuka hati Tuhan, supaya Roh-Mu yang kudus yang akan terus memproses kami, menegur kami, mengingatkan setiap kami ya Tuhan. Dan kami berdoa biar malam hari ini Tuhan sesuatu terjadi di dalam nama Yesus. Hidup kami diperbaharui, karakter kami diubah, keluarga kami boleh diubah oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa biar ada kuasa kasih Tuhan yang boleh dinyatakan. Kami berdoa ada kuasa kesungguhan dalam hidup kami.
bukan lagi hidup sebagai orang Kristen yang biasa, tetapi orang Kristen yang sungguh-sungguh, sebagai murid-murid Tuhan yang sungguh-sungguh ya Tuhan. Kami tidak lagi sebagai orang-orang Kristen yang hanya di dalam jumlah dan menghangati kursi gereja, tetapi kami orang Kristen yang melakukan kehendak Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami tahu waktu belakangan ini akan jauh lebih genting Tuhan. Bukan satu kebetulan jika former presiden bisa ada usaha untuk membunuhnya ya Tuhan. Kami bisa semakin melihat bahwa ada satu rancangan Tuhan yang indah yang sedang Tuhan kerjakan. Tuhan bisa menggunakan siapa saja untuk melakukan kehendak Tuhan buat bangsa ini. Kami harus paham bahwa adanya kami di Amerika ini bukan hanya sekedar menikmati susu dan madu, tetapi kami ada di negeri ini sebagai instrumen Allah untuk membawa bangsa ini kepada pertobatan sejati di dalam nama Yesus. Dan untuk itu kami tidak lagi hidup egois, hanya untuk bekerja dan memenuhi segala sesuatu tentang kami, tapi kami boleh membuka mata kami untuk melihat spektrum yang lebih besar di mana Tuhan sedang melakukan sesuatu yang indah buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus bahwa keselamatan yang Tuhan berikan buat kami, semua berkat yang Tuhan berikan itu datang dengan tugas dan panggilan. Nah, kami harus memahami hal itu ya Bapak. Kami mau berdoa malam hari ini untuk hamba-Mu Koden ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, segala kekuatan, kesehatan, segala sesuatu yang diperlukan oleh hamba-Mu, kami mau berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan akan penuhi. Bahkan kami berdoa biarlah kuasa Allah akan semakin melimpah dalam pelayanannya. Setiap tempat yang dikunjungi, yang dilayaninya, kami tahu Tuhan bahwa Tuhan juga selalu menyertai ya Bapak. Bahkan kami berdoa Tuhan setiap tempat dan tempat yang dilayaninya akan menghasilkan buah-buah. Dan ada pertobatan yang boleh dihasilkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Semua itinerary-nya Tuhan dalam hari-hari ini, bahkan terus sampai di penghujung tahun 2024, kami mau berdoa biar penyertaan Tuhan yang ajaib menyertai hamba-Mu ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua yang ada di dalam rumah ini, untuk Kohombo yang sebagai tuan rumah di tempat ini, Tuhan juga memberkati. Orang-orang yang tinggal dalam tempat ini juga Tuhan memberkati ya Bapak. Kami berdoa kami semua yang sudah making our time untuk datang, kami percaya kami tidak sia-sia, dan biar setiap firman Tuhan akan menjadi berkat buat kami. Walaupun firman Tuhan selesai diberitakan, namun Roh-Mu yang kudus terus akan berbicara di dalam setiap hati kami. Pada sore hari ini juga kami teringat kepada salah satu keponakan dari sahabat kami Stefano yang sakit ya Tuhan, adik Ara yang ada tumor di belakang mata. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berikan kesembuhan. Berkati juga kedua orang tua Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, cara Tuhan adalah cara yang ajaib. Kami berdoa biar melalui semua ini, bahkan seluruh keluarga boleh diselamatkan mengenal Kristus di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pada jemaat-jemaat murid-murid Kristus yang juga menyaksikan secara online, dimanapun mereka berada di Indonesia, bahkan di belahan bumi yang lain. Kami mau berdoa di dalam nama Yesus. Mereka juga akan diberkati Tuhan. Bahkan hidupnya terus akan dipimpin oleh kuasa Roh-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa untuk fellowship kami, untuk makanan minuman yang sudah dipersiapkan. Tuhan berkati, menjadi kekuatan kesehatan bagi kami. Berdoa buat orang-orang yang belum mendapatkan berkat seperti kami, hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat-tempat terpencil. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami kembalikan segala puji dan hormat bagi nama-Mu saja ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita ucapkan amin. Oke, sampai ketemu besok pagi jam 8.30 ya. Tapi